Perkenalkan, nama saya Ivana Hilary. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian minyak bumi. Minyak bumi secara bentuknya memiliki bentuk yang kental, agak coklat kehijauan dan memiliki sifat yang mudah terbakar. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia di setiap harinya. Contohnya seperti penggunaan di dalam kendaraan. Adapun materi penyusun yang utama yaitu adalah senyawa alkena. Dari mana minyak bumi itu terbentuk? Minyak bumi itu terbentuk dari sisa renik tumbuhan dan hewan yang tertimbun selama berjuta tahun di dalam lapisan kerak bumi. Proses pembentukannya melibatkan suhu yang bisa dibilang sangat ekstrim. Minyak bumi disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya sangat lama hingga berjuta-juta tahun. Bahan-bahan renik itu, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, tertimbun di dalam kerak bumi yang kemudian mendapatkan tekanan yang sangat tinggi dan berproses dengan suhu yang ekstrim. Sekian dan terima kasih. Lalu selanjutnya adalah dampak negatif dari adanya penambangan minyak bumi tersebut, yaitu yang pertama meningkatnya kadar polusi berupa racun ke dalam udara karena adanya asap pabrik yang berlebihan. Yang kedua, menyebabkan hujan asam yang berlebihan karena asap yang dikeluarkan ke atmosfer. Lalu yang ketiga, menyebabkan adanya pencemaran lingkungan yang tidak terkontrol kepada tanah dan air karena limbah-limbah yang dihasilkan oleh pabrik minyak bumi tersebut yang dibuang ke tanah liar dan air yang bersih. Lalu yang keempat, persediaan minyak bumi yang menipis karena minyak bumi tersebut bukannya tidak dapat diperbarui, tetapi bahan tersebut sangat lama untuk diperbarui, sehingga persediaannya semakin lama semakin habis di dunia ini. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu harga pada bahan bakar minyak bumi yang tidak pernah mengalami penurunan karena minyak bumi tersebut makin lama persediaannya semakin sedikit, sama seperti pada poin yang keempat tadi, yang membuat harganya akan menjadi semakin melonjak naik yang dapat merugikan ekonomi pada berbagai negara. Selanjutnya, dampak positif dari minyak bumi. Yang pertama, digunakan sebagai sumber utama menghasilkan energi. Di suatu negara, minyak bumi pun digunakan sebagai sumber utama dari energi yang digunakan di negara tersebut. Kedua, digunakan dalam industri petrokimia untuk membuat polimer atau bahan baku chemical lainnya, sehingga penggunaan minyak bumi ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, residu dari pengolahan minyak bumi yaitu aspal bisa digunakan untuk perekat untuk membuat jalan raya, sehingga bahan sisa dari minyak bumi pun bisa digunakan lagi untuk membuat jalan raya dalam bentuk aspal. Yang keempat, menjadi penggerak perekonomian suatu negara. Bisa kita ambil contoh negara-negara di Timur Tengah dan negara Brunei Darussalam yang ekonominya bertumpu pada penjualan minyak bumi di negara mereka. Untuk mengatasi kelangkaan minyak bumi ada beberapa solusi yang harus kita lakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengonversi dari penggunaan minyak tanah ke gas. Persediaan minyak tanah semakin menipis. Masyarakat Indonesia masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor. Oleh karena itu, adanya kemungkinan untuk berpindah menggunakan gas. Contohnya yaitu menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Yang kedua, mencari energi alternatif baru. Saat ini sudah banyak energi alternatif pengganti minyak bumi. Hal ini tentu menguntungkan karena energi alternatif dapat diperbarui dan minyak bumi tidak dapat diperbarui. Contohnya, penggunaan biodiesel sebagai pengganti bahan bakar minyak. Solusi yang ketiga adalah menggunakan BBM secara bijak. Setiap tahun penggunaan kendaraan pribadi semakin banyak. Oleh sebab itu, penggunaan BBM juga semakin meningkat dan mengalami kelangkaan. Oleh karena itu, kita wajib menjalankan sistem pemerintahan yaitu 3-in-1. Dengan begitu, kita bisa mengurangi penggunaan BBM.